Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Triwidi Arselina ingin menjelaskan tentang strategi pemasaran dalam memasarkan produk. Berikut penjelasannya. Pengertian manajemen pemasaran itu sendiri adalah proses menganalisis, merencanakan, mengatur, dan mengelola program-program yang mencangkup pengkonsepan, penetapan harga, promosi, dan distribusi dari produk jasa dan gagasan yang dirancang untuk menciptakan dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Ada beberapa definisi mengenai pemasaran, diantaranya adalah 1. Philip Kotler, marketing pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. 2. Menurut Philip Kotler dan Armstrong, pemasaran adalah sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. 3. Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Menurut Westanton, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial. Lalu ada fungsi dari manajemen pemasaran. Fungsi manajemen pemasaran adalah untuk pengembangan produk, komunikasi, dan promosi, strategi distribusi, penetapan harga dari produk, dan pemberian pelayanan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan konsumen. Lalu ada konsep dalam manajemen pemasaran. Konsep-konsep pelaksanaan kegiatan pemasaran adalah 1. Konsep produksi. Konsep produksi berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di mana-mana dan harganya murah. Konsep ini berorientasi pada produk untuk mencapai efisiensi produk tinggi dan distribusi yang luas. 2. Konsep produk. Konsep produk mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, performasi, dan ciri-ciri yang terbaik. 3. Konsep penjualan. Konsep penjualan berpendapat bahwa konsumen dengan dibiarkan begitu saja, organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan promosi yang agresif. Lalu ada elemen pokok konsumen. 1. Orientasi konsumen atau pasar atau pembeli. 2. Volume penjualan yang menguntungkan. 3. Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari konsep pemasaran. Kelebihan konsep. 1. Dengan menerapkan konsep pemasaran, kita memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat dan meyakinkan bahwa masyarakat akan puas terhadap apa yang diberikan. Dengan konsep seperti ini, pelanggan akan kembali untuk membeli kepada kita atau kata lainnya berlangganan. 2. Sangat mudah dalam memikat hati pelanggan. Karena dengan konsep pemasaran kita menyediakan apa yang dibutuhkan pelanggan. Tidak hanya menawarkan saja, tetapi
kita juga mengambil hati pelanggan. Lalu ada 3, pemasaran yang terkoordinir. Maksudnya, kita tidak akan memiliki stok berlebih, namun kita menyediakan sesuatu yang dibutuhkan oleh pelanggan. 4, dalam hal modal, tidak diperlukan modal yang besar seperti pada konsep penjualan, karena kita sudah memiliki pasar sasaran atau target kita. Dengan target yang sudah ada, kita tidak menyediakan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dan memuaskan hati pelanggan. 5, image di mata masyarakat akan berbeda dibandingkan menggunakan konsep penjualan. Karena dengan konsep pemasaran ini, pelanggan tidak akan merasa dibohongi ataupun ditipu oleh kita karena kita memberikan kepuasan pada pelanggan. Lalu, kekurangan konsep pemasaran. 1, penyebarannya sangat minim, karena dengan konsep ini kita tidak melakukan promosi. Jadi, kita hanya dikenal di daerah tertentu saja dan sulit untuk mengembangkannya untuk ke kawasan yang lebih luas. 2, persaingan kuat. Dalam satu pasar sasaran bisa banyak penganut konsep pemasaran ini, dan mereka akan berlomba-lomba untuk menyediakan kebutuhan pelanggan. 3, susah untuk berinovasi, karena kita hanya menyediakan apa yang diperlukan oleh pelanggan, dan kita tidak bisa seenak kita mengeluarkan produk kita sendiri yang nantinya ada kepastian bahwa produk yang kita munculkan pasti laku di pasar sasaran. 4, perlu banyak relasi atau koneksi dengan badan-badan tertentu atau masyarakat sekitar pasar sasaran, karena dengan banyaknya koneksi dan relasi, kita dapat dengan mudah mengambil hati pelanggan dan memperkecil kemungkinan pelanggan beralih dari kita. Lalu ada alasan perusahaan menggunakan konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini sangat penting diketahui dan dipahami oleh sebuah perusahaan, karena pada intinya perusahaan setelah melakukan produksi barang, tentu mereka memerlukan pemasaran yang baik agar barang yang telah mereka buat bisa laku terjual. Walaupun terkadang pada tahap produksi ada beberapa perusahaan yang sudah mendesain konsep pemasarannya. Apapun usaha yang dilakukan perusahaan harus bisa mewujudkan sebuah produk yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat saja, akan lebih baik jika produk yang diberikan ini tetap menarik sifatnya supaya bisa bersaing dengan produk dari perusahaan lain. Produksi, produk penjualan, pemasaran sosial, dan pemasaran global adalah poin-poin yang ada dalam konsep pemasaran. Masing-masing jika diwujudkan dengan benar, pasti tujuannya akan tercapai. Sedangkan untuk tujuan utama dari konsep ini tentunya berupa peningkatan pemasukan perusahaan yang mana berasal dari banyaknya konsumen yang memilih produk tersebut. Selain itu, Anda juga harus melakukan pembukuan yang benar agar Anda bisa memantau setiap transaksi guna pengembangan bisnis Anda. Pembukuan adalah bahasa bisnis. Setiap jenis bisnis dituntut untuk memiliki pembukuan yang benar agar memudahkan Anda mengelola dan memantau arus keuangan bisnis.
Lalu ada tujuan manajemen pemasaran. Secara umum, ada 6 tujuan manajemen pemasaran. Di antaranya adalah 1. Membangun permintaan. Penjualan hanya bisa terjadi bila ada permintaan dari konsumen. Untuk membangun permintaan tersebut, maka dibutuhkan berbagai upaya pemasaran untuk menimbulkan ketertarikan dan rasa penasaran konsumen terhadap barang. 2. Membangun kepuasan konsumen. Tidak cukup hanya mendapatkan permintaan dari konsumen. Untuk mencapai target perusahaan, tujuan selanjutnya adalah untuk membuat kepuasan konsumen dengan cara memahami kebutuhan atau keinginan konsumen, serta mengetahui bagaimana produk dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan tersebut. Lalu 3. Mendapatkan market share. Tujuan manajemen pemasaran berikutnya adalah untuk mendapatkan progres positif dari market share produk, walaupun hanya memiliki target untuk mempertahankan market share yang sudah diperoleh. 4. Mendapatkan keuntungan. Target akhir suatu perusahaan adalah mendapatkan keuntungan, dan setiap perusahaan menetapkan nominal keuntungan yang berbeda sebagai ukuran keberhasilannya. Lalu 5. Mendapatkan pencitraan sesuai harapan. Selain untuk mendapatkan keuntungan, tujuannya adalah untuk mendapatkan pencitraan sesuai dengan harapan. Citra yang baik terhadap produk dan perusahaan akan memberikan efek positif bagi perusahaan, baik dari sisi konsumen, mitra, investor, dan tenaga kerja. Lalu 6. Menjaga kelangsungan usaha. Pemasaran adalah ujung tombak perusahaan yang mencapai target penjualan. Kepuasan juga menjadi bagian dari tujuan manajemen pemasaran. Dalam proses manajemen pemasaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar dapat mencapai tujuannya yang telah ditentukan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses manajemen pemasaran tersebut ialah sebagai berikut. 1. Melakukan analisis peluang pasar. Dalam melakukan upaya penganalisian peluang pasar, seseorang harus memikirkan banyak perkembangan pasar yang akan dituju. Untuk mengetahuinya, dapat dilakukan dengan riset-riset pasar yang ditawarkan untuk mengetahui tren kepuasan konsumen yang sedang berkembang saat ini. 2. Menyusun strategi pemasaran, yaitu strategi pemasaran adalah strategi pemasaran dan hal itu unit bisnis yang diharapkan untuk mencapai target-target pemasarannya. Strategi pemasaran terdiri dari langkah-langkah tentang pemasaran, bauran pemasaran, dan lokasi pemasaran. 3. Perencanaan program pemasaran. Hal ini agar proses di lapangan menjadi lebih mudah dan ke arah. Kaidahnya, sebuah rencana harus memenuhi konsep SMART agar produk yang dibuat oleh sebuah perusahaan dapat diterima oleh konsumen dengan cara perusahaan tersebut melakukan sebagai berikut. 1. Harga terjangkau. 2. Kualitas baik. 3. Tampilan menarik. Baik,
Itu saja penjelasan materi tentang strategi pemasaran dari saya. Mungkin masih banyak kurang penjelasannya, dan semoga bisa bermanfaat bagi perusahaan di bidang marketing. Baik, kalau begitu, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.